Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini, kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Lorong Gelap di Rumah Tua bagian ketiga. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Gita telah mengorbankan dirinya untuk masuk kembali ke lorong, dan sejak saat itu, semuanya terasa tenang. Namun, seminggu kemudian, Holil menerima pesan dari nomor Gita. Pesan yang seharusnya mustahil. Apakah itu benar-benar Gita yang menghubunginya, atau ada sesuatu yang lain menunggunya di dalam lorong? Di kamar Holil, tengah malam. Dia menatap layar ponselnya dengan wajah pucat. Pesan dari Gita masih terpampang di sana. Pesan dari Gita, Holil. Aku masih di sini. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mengetik balasan. Holil, Gita, ini kamu? Beberapa detik berlalu, lalu sebuah balasan muncul. Gita, tolong. Aku terjebak, sial. Ini nggak mungkin, ucap Holil, berbisik, dia menggigit bibirnya. Gita sudah masuk ke lorong seminggu yang lalu, dan sejak itu, tidak ada tanda-tanda dia bisa kembali. Tapi sekarang, dia mengiriminya pesan, dia ragu. Bisa saja ini bukan Gita. Bisa saja ini sesuatu yang lain. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, ponselnya bergetar lagi. Kali ini, sebuah panggilan masuk. Panggilan dari Gita. Holil menatap layar itu, napasnya tersengal. Perlahan, dia menggeser tombol hijau dan mengangkat telepon. Gita? Tanya Holil, suara bergetar. Awalnya, hanya ada suara napas pelan. Lalu, suara Gita terdengar. Namun, suaranya lemah, berbisik seperti berasal dari tempat yang jauh. Holil. Aku nggak sendiri di sini, ujar Gita, suara serak. Apa? Siapa di sana? Gita, kamu di mana? Tanya Holil, mata melebar, mereka melihatku. Aku nggak bisa sembunyi lama, jawab Gita, berbisik, terdengar suara langkah-langkah di kejauhan, lalu suara Gita semakin terputus-putus, jangan datang ke sini, Holil. Jangan, ujar Gita, suara gemetar. Panggilan terputus, Holil membeku. Dia menatap ponselnya, merasa tubuhnya dingin. Semua saraf di tubuhnya menjerit untuk tidak melakukan apapun, untuk tidak terlibat lagi. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu satu hal, Gita masih hidup. Dan dia tidak bisa meninggalkannya di sana. Dengan tekad yang mengguncang tubuhnya, dia mengambil jaketnya dan berlari keluar dari rumah. Dia tahu kemana harus pergi, ke rumah tua. Ke lorong itu. Sekali lagi, di waktu lain di rumah tua, tengah malam, Holil berdiri di depan rumah tua yang kini terlihat lebih suram daripada sebelumnya. Udara dingin menusuk kulitnya, dan rumah itu terasa menunggu. Dia menarik napas dalam dan melangkah ke dalam. Begitu dia masuk, pintu di belakangnya tertutup sendiri. Cahaya dari ponselnya adalah satu-satunya sumber penerangan. Dia berjalan perlahan, menelusuri lorong-lorong kosong. Setiap langkahnya menggema, seolah ada sesuatu yang bergerak bersamanya di kegelapan. Lalu, dia melihatnya. Di ujung ruangan, pintu lorong itu terbuka. Dari dalamnya, terdengar suara bisikan.
kau kembali. Aku sudah menunggu, ucap lorong, berbisik. Holil menerima pesan dan panggilan misterius dari Gita yang mengatakan bahwa dia masih terjebak di dalam lorong. Dengan penuh ketakutan dan keraguan, Holil memutuskan kembali ke rumah tua tempat lorong itu berada. Saat tiba, lorong kembali terbuka dan suara bisikan dari kegelapan menyambutnya. Kali ini, dia tidak bisa mundur. Di sisi lain, rumah tua, tengah malam. Pintu lorong menganga di depan Holil, menghembuskan udara dingin yang berbau tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Tangannya gemetar, tapi dia memaksa dirinya untuk melangkah masuk. Begitu dia melewati ambang pintu, lorong terasa lebih panjang dan lebih gelap dari sebelumnya. Suara bisikan terdengar di setiap sisi, menggema di telinganya, "Kenapa kau kembali? Kenapa kau kembali?" Sebuah bisikan, berulang-ulang. Holil menelan ludah, mencoba mengabaikan ketakutan yang menyelimuti tubuhnya. "Gita, kalau kamu bisa dengar aku." "Aku di sini," ucap Holil, berbisik. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Lalu suara langkah pelan dari kegelapan di depannya. Holil merogoh saku dan menyalakan senter ponselnya, mengarahkannya ke depan. Dan di sana, di ujung lorong yang berkabut, terdapat sesosok bayangan. "Itu Gita, Gita!" teriak Holil. Terengah, Gita berdiri diam, tubuhnya sedikit membungkuk, rambut panjangnya menutupi wajahnya. Tangannya gemetar, dan dia tampak lebih kurus, lebih pucat. Seolah sudah lama tidak berada di dunia manusia. "Gita, aku datang buat bawa kamu pulang," kata Holil. Mendekat, Gita perlahan mengangkat wajahnya. Tapi sesuatu terasa salah. Matanya hitam pekat, tidak ada bola mata di sana. Mulutnya bergerak-gerak seperti ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. "Gita?" tanya Holil, berbisik. Tiba-tiba, Gita mencengkeram lengan Holil dengan kekuatan yang luar biasa. Tangannya dingin seperti mayat. "Kakakmu gak seharusnya datang," jawab Gita, suara serak. Holil merasakan rasa nyeri luar biasa di lengannya. Sesuatu yang tak terlihat mencengkeramnya dengan kuat, menariknya lebih dalam ke lorong. "Gita, lepasin aku," ujar Holil. Menjerit, Gita berusaha melepas cengkeramannya, tapi sesuatu menariknya kembali ke kegelapan. Mata hitamnya berubah penuh ketakutan. "Mereka nggak akan biarin kita pergi, Holil. Mereka butuh kita," kata Gita. Menangis, tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncul banyak tangan berwarna kehitaman, berusaha meraih mereka berdua. Holil berusaha menarik Gita, tapi kekuatan dari lorong terlalu besar. Lantai di bawah mereka mulai retak dan terbuka seperti jurang. "Kamu harus pergi, Holil. Sebelum mereka mengambilmu juga," ucap Gita, berbisik. Holil menggeleng panik. "Tidak, aku nggak bisa ninggalin kamu lagi," kata Holil, berteriak. Tiba-tiba, lorong mulai bergetar hebat, seperti marah. Suara jeritan bergema di setiap sudut, dan kegelapan mulai menelan segalanya. Gita mendorong Holil dengan sekuat tenaga, membuatnya terjatuh ke belakang, keluar dari pintu lorong. Saat Holil jatuh, dia melihat ekspresi terakhir Gita. Senyuman kecil di bibirnya, sebelum lorong menelan tubuhnya sepenuhnya. Pintu lorong tertutup dengan keras, dan rumah tua itu kembali hening. Holil terbaring di lantai, tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Gita," ucap Holil, berbisik. Beberapa hari kemudian, Holil duduk di bangku taman, menatap kosong ke depan. Sejak malam itu, dia merasa ada yang hilang.
sebagian dari dirinya ikut tertinggal di dalam lorong. Tidak ada yang percaya ceritanya. Semua orang mengatakan bahwa Gita menghilang begitu saja, dan dia hanya mengalami trauma. Tapi dia tahu yang sebenarnya. Saat dia hendak beranjak, tiba-tiba ponselnya bergetar. Surat keluar pesan dari Gita, "Aku berhasil keluar. Aku ada di belakangmu." Holil membeku. Perlahan, dia menoleh ke belakang. Dan layar menjadi gelap. Holil berhasil keluar dari lorong, tetapi dia kehilangan Gita untuk kedua kalinya. Saat dia mencoba menerima kenyataan, sebuah pesan muncul di ponselnya, dari Gita. "Aku berhasil keluar. Aku ada di belakangmu." Tapi saat dia menoleh, apakah itu benar-benar Gita? Di tempat berbeda, yaitu di taman, tengah malam. Holil menatap pesan di ponselnya, jantungnya berdebar kencang. Perlahan, dia menoleh ke belakang, di belakangnya, berdiri sosok yang sangat mirip dengan Gita. Tapi ada sesuatu yang salah. Gita tersenyum. Tapi senyumnya terlalu lebar, terlalu kaku, seperti boneka yang baru belajar meniru ekspresi manusia. "Holil, aku kembali," kata Gita, suara pelan, datar. Holil membeku. Ada yang aneh. Matanya tidak berkedip, tubuhnya terlalu diam. "Gita?" tanya Holil, berbisik. Sosok itu melangkah mendekat, terlalu pelan, terlalu kaku. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin, dan taman yang tadi ramai kini menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, tangan sosok itu terangkat, menyentuh pipi Holil dengan jari-jari yang terasa. "Salah. Terlalu panjang. Terlalu dingin. Aku merindukanmu," ucap Gita, berbisik. Holil mundur selangkah, napasnya memburu. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya. "Apa yang kamu lakukan di lorong? Bagaimana kamu bisa keluar?" tanya Holil, gemetar. Gita diam sejenak, lalu tersenyum, senyum yang aneh, tidak alami. "Aku menemukan jalan keluar. Tapi aku tidak sendiri," jawab Gita, suara pelan. Holil merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia melangkah mundur lagi, mencoba menjaga jarak. Tapi sesuatu dalam dirinya berteriak, "Ini bukan Gita. Bukan." Sama sekali. Tiba-tiba, lampu-lampu taman berkedip-kedip dan angin dingin bertiup kencang. Suara bisikan terdengar di telinga Holil, bisikan dari lorong. "Dia bukan Gita," ucap bisikan, bergema. Sosok di depannya tiba-tiba tersentak, wajahnya berubah, matanya menjadi hitam pekat, senyumannya semakin melebar, seolah kulit wajahnya tidak bisa menahan bentuknya sendiri. "Kenapa kamu takut, Holil? Bukankah kamu ingin aku kembali?" tanya sosok Gita, berbisik. Tiba-tiba, dia bergerak cepat ke arah Holil. Tangannya mencengkeram leher Holil, kuku-kukunya yang panjang dan tajam menusuk kulitnya. "Kamu bukan Gita," jawab Holil, tersentak, berusaha melepaskan diri. Sosok itu tertawa pelan, suaranya bergema aneh, bercampur suara lain, lebih dalam, lebih menyeramkan. "Mungkin tidak. Tapi aku akan tinggal di sini selamanya," ucap sosok Gita, berbisik. Holil kini menghadapi sesuatu yang mengerikan. Gita telah kembali, tetapi dia bukan lagi Gita yang dia kenal. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik tubuhnya, sesuatu yang membawa kegelapan dari lorong bersamanya. Holil tidak bisa menghadapinya sendiri. Dia butuh bantuan. Dan satu-satunya orang yang bisa dia percayai adalah Hasans.
sahabatnya sejak kecil yang memiliki pengalaman dengan hal-hal gaib. Di sisi lain waktu rumah Hasans, larut malam. Pintu depan diketuk dengan keras. Hasans terbangun dan mengerutkan kening. Merasa tidak nyaman dengan ketukan yang terdengar tergesa-gesa, dia melirik jam dinding, pukul 2.30 dini hari. Siapa yang datang jam segini? Dengan rasa penasaran bercampur waspada, Hasans berjalan ke pintu dan membukanya. Di luar, berdiri Khalil dengan wajah pucat, keringat bercucuran, dan napas terengah-engah. Khalil, "Lu kenapa, bro? Kayak dikejar setan?" tanya Hasans. Heran, Khalil menatap Hasans dengan mata penuh ketakutan, lalu langsung masuk ke dalam rumah, menutup pintu di belakangnya dan menguncinya. "Hasans, gue butuh bantuan lu." "Ini serius," jawab Khalil, gemetar. "Sabar, bro. Tarik napas dulu." "Ada apa?" tanya Hasans, mengerutkan kening. Khalil menggigit bibirnya, lalu mulai bercerita. Dia menjelaskan semuanya, tentang lorong, tentang bagaimana Gita masuk dan tidak pernah kembali, lalu tiba-tiba muncul lagi mengiriminya pesan. Tentang bagaimana Gita sekarang terlihat berbeda, terasa berbeda. Dan yang paling parah, ada sesuatu yang mengikuti mereka. Hasans mendengar dengan serius. Matanya perlahan menyipit, dan dia akhirnya bersuara, "Gita yang balik itu." "Bukan Gita," kata Hasans, suara dalam. "Gue juga mikir gitu. Tapi kalau bukan dia, terus siapa?" tanya Khalil, berbisik. Hasans menghela napas dan bangkit dari duduknya. Dia berjalan ke sebuah lemari tua di sudut ruangan, membuka lacinya, dan mengeluarkan sesuatu, sebuah cermin kecil dengan ukiran kuno di pinggirnya. "Kalau kita mau tahu kebenarannya, kita harus lihat dia lewat ini," jawab Hasans, menyerahkan cermin itu ke Khalil. "Cermin ini buat apa?" tanya Khalil, bingung. "Ini bukan cermin biasa. Ini cermin yang bisa menunjukkan wujud asli sesuatu yang bukan manusia," jawab Hasans. "Serius?" Khalil menelan ludah. Tangannya gemetar saat menerima cermin itu. Tapi sebelum dia bisa berbicara lagi, ponselnya bergetar. Surat keluar pesan dari Gita. "Khalil, aku di depan rumahmu. Bukain pintunya." Dingin di luar, Khalil menatap layar ponselnya dengan mata membesar, lalu menoleh ke Hasans. "Dia nyari gue," ucapnya Khalil, berbisik. Hasans menatap Khalil dengan tatapan tajam. "Kita ke rumah lu. Gue harus lihat sendiri dia," ajak Hasans, suara rendah. Khalil ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Mereka berdua mengambil jaket dan segera keluar. Di waktu berikutnya rumah Khalil, depan pintu. Saat mereka tiba di depan rumah, sosok Gita sudah berdiri di sana. Dia tersenyum tipis, wajahnya pucat seperti mayat. Matanya menatap lurus ke arah Khalil, seakan tidak peduli dengan kehadiran Hasans. "Khalil, kenapa lama banget?" tanya Gita, lembut. Khalil merasa tubuhnya membeku. Dia ingin menjawab, tapi Hasans tiba-tiba menyentuh lengannya, memberi isyarat untuk tetap diam. Hasans perlahan mengangkat cermin kecil di tangannya dan mengarahkannya ke Gita. Saat bayangan Gita muncul di cermin, tiba-tiba, yang terpantul bukan sosok Gita. Yang muncul di dalam cermin adalah sesosok makhluk mengerikan, tubuhnya kurus kering, matanya hitam pekat, dan mulutnya menganga dengan taring tajam yang menjulur keluar. Tangannya panjang dengan kuku hitam yang melengkung seperti cakar,
makhluk itu tersenyum. Dan dalam pantulan cermin, ia menatap lurus ke arah Hasans. Astagfirullah. Itu bukan Gita, ucap Hasans, berbisik. Seketika, sosok Gita yang asli menyadari bahwa Hasans telah melihat wujudnya yang sebenarnya. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi marah. Kau tidak seharusnya melihatku, ucap Gita. Suara lebih dalam, lebih menyeramkan. Tanpa peringatan, lampu di sekitar mereka padam. Dalam kegelapan, terdengar suara desisan pelan. Lalu suara langkah cepat mendekat. Lalu, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dan menyimak ceritain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.